Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din, 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah subuh dirahmati Allah yang belum niat i'tikaf, tidak lupa untuk berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid muddata iqamati fihi lillahi ta'ala. Sahaja aku i'tikaf dalam masjid ini selama aku menetap di dalamnya karena Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini insyaallah kita lanjutkan pembacaan tafsir Jalalain. Di subuh kemarin kita sudah sampai di ayat 279. Untuk hari ini kita sempurnakan 281. إذ قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Di beberapa ayat sebelumnya Allah membicarakan tentang pertama sedekah yang dilihat sekilas efeknya mengurangi harta, tapi dalam pandangan Allah sebenarnya justru itu yang menambahkan harta dan yang melipat gandakan harta yang kita miliki, sedekah ataupun infak, zakat. Sedangkan ada satu lagi yang kalau dilihat sekilas itu bakal menambahkan harta, tapi pada hakikatnya menurut Allah itu adalah kehancuran untuk harta yang dimiliki, ataupun itu hal yang bisa menghilangkan keberkahan dari harta yang dimiliki, yaitu riba. Riba dilihat sekilas ngutangin 10 juta, ntar balikin 11 juta, bertambah. Tapi pada hakikatnya kata Allah, yamhaqullahu riba. Allah menghancurkan riba, mengurangi riba, menghilangkan keberkahan dari harta yang kita dapatkan dengan jalan riba yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk yang terakhir, kata Allah menjelaskan bagi di ayat yang terakhir kita baca kemarin bagaimana caranya ataupun adab ataupun tata krama ketika kita memberikan pinjaman ataupun mengutangin sesuatu ke orang lain, yaitu apabila ia itu sudah jatuh tempo, kemudian si yang utang tadi belum mampu, kita mengetahui dia itu belum mampu untuk membayar, maka kewajiban dari kita yang ngasih pinjam harus menunggu sampai ia memiliki kemampuan. Tidak boleh kita tutup, tidak boleh kita tagih terus-terusan, tidak boleh kita teror dia apabila kita mengetahui ia itu dalam keadaan tidak mampu. Kemudian kata Allah, itu kewajiban untuk kalian untuk menunggu sampai ia memiliki kemampuan. Tetapi ada solusi yang lain yang lebih baik dari itu kata Allah. Menunggu wajib tunggu, enggak boleh teror, enggak boleh. Tapi ada solusi yang lain yang lebih baik dan itu lebih bermanfaat untuk kalian. Wa antasaddaqu khairul lakum, kalian bersedekah dengan cara membebaskan hutang. Daripada capek nunggu, lebih baik dibebaskan. Kalau memang utang itu mungkin dibebaskan, maka kata Allah itu lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahui. Untuk sekarang Allah menutupi pembahasan semua masalah riba itu semua, bagaimana keharaman riba. Kemudian Allah mengatakan yang melakukan riba sama dengan ia sedang diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam dari semua maksiat yang diperangi langsung oleh Allah cuma 2. Yang pertama riba. Orang yang makan riba, yang melakukan riba, itu sedang diperangi sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu lagi, orang yang memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah, para alim ulama,
para masyaikh, orang-orang alim sebutkan, man adza li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti waliku, yang menghina mereka, yang faqad adzantuhu bil harb, maka saya beritahukan kepada dia saya perangi. Jadi dua maksiat di dunia ini dua maksiat yang ancamannya diperangi sama Allah. Yang pertama riba, yang kedua menghina ataupun menyakiti wali Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari itu semua, setelah ancaman itu semua, kata Allah, Allah tutupi dengan ayat terakhir ini. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Sebagian qiraah wattaqu yawman tarji'una fihi ila Allah. Dua-duanya mutawatir, dua-duanya boleh dibaca. Wattaqu yawman turja'un atau tarji'un. Tarji'un atau turja'un. Tapi hafaz yang kita baca, riwayat hafaz dari Asim, dari mushaf yang kita baca, tertulis turja'un. Tapi dua-duanya boleh dibaca tarji'un atau turja'un. Wattaqu yawman turja'un, dan takutlah akan satu hari yang kalian diturja'un. Kalau yang baca turja'un artinya ay turaddun, yang kalian di hari itu turadduna, dikembalikan akan kalian di hari itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hari kiamat. Jadi kalau yang baca turja'un ay turaddun artinya dikembalikan. Sedangkan qiraah yang baca tarji'un artinya tasirun. Wattaqu yawman tarji'una fihi ila Allah. Artinya takutlah suatu hari yang kalian akan kembali pada hari itu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari kiamat. Ini ayat ini kebanyakan ulama, jumhur ulama mengatakan ayat ini adalah akhiril Quran nuzulan. Ayat ini adalah ayat yang terakhir dari awal Quran, karena seperti yang kita ketahui bahwa ini Al-Quran dasarnya ketika Sayyidina Jibril alaihi salam, proses penurunan Al-Quran, Sayyidina Jibril alaihi salam mengambil Al-Quran secara utuh, dari mulai bismillah Al-Fatihah sampai dengan minal jinnati wan nas, secara utuh diambil dari Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz terdapat di langit ketujuh. Kemudian Sayyidina Jibril menurunkan itu Al-Quran yang secara utuh terjadi itu kapan? Di malam Lailatul Qadar. Diturunkan sama malaikat Jibril, diletakkan di Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah satu tempat yang mulia yang terletak di langit bumi, langit pertama. Kemudian baru dari situ Sayyidina Jibril alaihi salam. Itu terjadi penurunan itu di malam Lailatul Qadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ini Al-Quran kami turunkan di malam Lailatul Qadar. Artinya proses penurunan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Sedangkan untuk penurunan dari Baitul Izzah ke Rasulullah itu proses selama Rasul dakwah. Selama berapa puluh tahun Rasul dakwah, dari 23 tahun lebih kurang Rasul dakwah. Itulah proses penurunan Al-Quran dari Baitul Izzah ke Rasulullah dicicil tergantung kebutuhan. Dan dari semua ayat terakhir turun ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah ayat ini. Wattaqu yawman turja'un. Ini ayat terakhir. Jumhur ulama mengatakan ayat terakhir yang turun kepada Rasulullah adalah surah Al-Baqarah ayat 281. Walaupun ada yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan Allahumma shalli ala sayyidina surat idza jaa nasrullah. Sebagian yang lain yang mengatakan al-yauma akmaltu. Tapi yang pendapat jumhur ulama seperti itu juga pendapat Sayyidina Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Pendapat Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahwa ayat terakhir turun adalah ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Wattaqu yawman turja'un, dan takutlah akan satu hari yang dikembalikan kalian semua di hari itu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu artinya hari kiamat.
La ilaha illallah. Ini ayat disebutkan nuzilat qabla wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi 3 sa'at. Ini ayat turun ke Rasulullah sebelum beliau wafat selama sebanyak 3 jam. 3 jam sebelum Rasul wafat. Ini ayat turun. Ayat ini turun terakhir dikisahkan ayat ini turun sebelum wafat Rasul, 3 jam sebelum wafat Rasul. Wa qila bi 7 ayyam. Sebagian ulama mengatakan 7 hari sebelum Rasul wafat. Wa qila bi ahad wa 20. Sebagian ulama mengatakan 21 hari sebelum Rasul wafat. Wa qila bi ahad wa 80. Sebagian ulama yang lain mengatakan 81 hari sebelum Rasul wafat. Tapi yang kuat dari semua pendapat itu, yang kuat adalah pendapat yang mengatakan ayat ini turun 3 jam sebelum Rasul wafat. 3 jam. Di 3 jam sebelum Rasul wafat ini ayat turun, wattaqu yawman turja'un. Makanya pendapat jumhur ulama termasuk Sayyidina Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu, pendapat mereka semua mengatakan bahawa ayat ini adalah ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, dan takutlah suatu hari yang dikembalikan kalian semua di hari itu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari kiamat. Itu semua masing-masing. Lah yang seperti ayat yang kita baca tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini permohonan doa Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Wala tuhzini yauma yub'atsun, ya Allah jangan engkau membuat malu, jangan engkau hina diriku di wala tuhzini yauma yub'atsun, di hari mereka itu dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana saat itu tidak berfungsi malun harta, wala banun dan anak. Anak tidak berfungsi, harta tidak berfungsi saat itu, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang, yang bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang bersih. Hati yang bersih, hati yang tidak pernah dengki ke manusia yang lain, hati yang tidak pernah iri ke manusia yang lain, hati yang tidak pernah marah ke manusia yang lain, hati yang tidak pernah benci ke manusia yang lain, hati yang tidak pernah berkeinginan untuk riya, hati yang tidak pernah ada keinginan untuk takabur terhadap sama hamba Allah Subhanahu wa taala, illa man atallah biqalbin salim. Itulah orang yang selamat di hari kiamat, orang yang bertemu dengan Allah dengan hati yang salim. Wattaqu yawman turja'un, hari di mana kita semua masing-masing nafsi semuanya bertemu, semuanya ketika dibangkit dalam keadaan sendiri-sendiri, semua anak, istri, semua saat itu tidak berfungsi kecuali jika ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tuwaffa kullu nafsin, kemudian akan ditunaikan di hari itu setiap jiwa ataupun setiap manusia, setiap jiwa yang hidup akan balasan apa saja yang mereka lakukan. Ma'amilat min khairin wa syarrin, semua akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dulu ketika di dunia kita lakukan, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, siapapun yang mengamalkan, yang melakukan walau seberat zarrah. Zarrah ini sebagai ulama mengatakan artinya semut kecil, semut dzar. Dzar itu artinya semut kecil, ya semut di gula, dzar. Siapapun yang melakukan kebaikan walau cuman seberat, mithqal artinya bukan sebesar tapi seberat, ambil dari thaqala artinya berat. Mithqala dzarratin, walau cuma seberat zarrah, rayarah, nanti di hari kiamat ia pasti akan melihat balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan siapapun yang melakukan keburukan walau cuma seberat zarrah, nanti di hari kiamat ia akan melihat balasannya. Makanya dikisahkan sebagian riwayat bahwa
nanti di hari kiamat itu timbangannya. Kalau sekarang timbangan yang untuk nimbang paling yang untuk jadi patokannya 1 kilo, setengah kilo, paling kecil 1 on. Enggak ada yang kecil-kecil. Artinya kalau setengah kilo itu paling kalau lebih 1 gram 2 gram enggak terasa. Misalkan yang biji yang alat untuk hitung itu biji untuk jadi hitungan sekilo, itu kalau satu yang jadi patokan 1 kilo. Ntar kalau lebih kurang 10 gram, 5 gram, 3 gram kerasa enggak kerasa. Enggak bakal terdeteksi oleh yang biji timbangan 1 kilo itu. Apalagi semakin besar biji timbangannya, maka semakin besar pengaruh lebih kurangnya. Misalkan biji timbangan 10 kilo segini misalkan besar, maka antar perubahan 1,5 gram, 1/4 gram itu enggak bakal beda, enggak bakal kerasa. Dianggap sama, sudah pas walaupun kurang ataupun lebih. Tapi nanti di hari kiamat timbangan Allah per biji timbangan itu 1 zarrah. Artinya per zarrah ditimbang, bukan per kilo. Kalau per kilo, kalau misalkan timbangan biji timbangannya 1 kilo, paling pasti ada perubahan 1-2 gram enggak kedeteksi. Kurang 1 gram, lebih 2 gram, kurang 5 gram enggak kedeteksi. Tapi di hari kiamat yang menjadi biji timbangan ukurannya per timbangan 1 zarrah. Jadi 1 zarrah seukuran 1 timbangan. Artinya tidak bakal kekurangan 1 zarrah bakal kedeteksi ataupun kelebihan bakal kedeteksi. Maka kata Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Walau sebesar zarrah yang ia lakukan, nanti balasannya akan terlihat dan akan ia dapatkan balasannya. Jika itu baik, ya balasannya baik. Wa in syarran fasyarr, dan jika itu keburukan, maka juga balasannya akan ia dapatkan. Itu juga sesuatu yang tidak diinginkan. Wa hum la yuzlamun, dan mereka itu tidak akan dizalimi di hari kiamat, tidak akan dizalimi dengan dikurangi kebaikannya, dan juga tidak dizalimi dengan ditambahkan keburukannya, ditambahkan dosanya. Allahumma ij'alna min ahli jannah wa ab'idna minan nar birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.